Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Hantu Cantik Tong Tong Part 27. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Ling Luo berhasil pulih setelah mengalahkan dewa jahat Yibo. Dia mempunyai kemampuan abis, Unbreakable Clone. Kemampuan Nightmare-nya belum ada, dan wilayah hantunya berubah menjadi reruntuhan Penglai. Lin Feng akhirnya tahu kalau kembar tiga itu aslinya hanya Ling Luo saja, dan dia senang akhirnya semua hantunya sudah pemulihan total. Lin Feng melihat manusia pohon yang juga mulai menghilang. Kata Jiang Wei, tanpa kekuatan dewa jahat yang menopang vitalitas mereka, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Ling Luo yang tahu mereka adalah mama papanya, dia menangis. Ling Luo memeluk keduanya dan memohon untuk tidak meninggalkannya. Ibunya menenangkannya dan tidak ingin anaknya itu terus menangis. Ayahnya senang Ling Luo akhirnya mempunyai banyak teman. Setelah itu dua jiwa mereka pergi, meninggalkan pesan, kami tidak ingin kamu bersedih lagi, dan kedepannya jadilah lebih kuat lagi. Ling Luo mengusap air matanya dan akan melakukan apa yang diinginkan dua orang tuanya. Saat itu Lin Feng dan yang lainnya menghampiri Ling Luo. Ling Luo, mari keluar. Ling Luo berterima kasih dan memanggilnya Cuku Rukuk, panggilannya dulu saat Lin Feng menjadi burung hitam. Hari kedua di Penglai, terlihat Lin Feng yang sedang tidur. Anehnya di kepala dan pundaknya tumbuh jamur dan tanaman. Lin Feng membuka mata dan melihat ada kambing yang sedang memakan rumput di kepalanya. Lin Feng panik kenapa di badannya tumbuh rumput. Tong Tong dengan bercanda memotong itu dengan gunting besar. Jiang Wei bertanya apa yang dirasakan Lin Feng saat ini. Kata Lin Feng tenaganya menyusut. Dia bertanya ke Jiang Wei kenapa dengan dirinya ini. Makhluk hidup yang terkorosi akan terus korosi, meskipun dewa jahat sudah mati. Tumbuhan yang tumbuh, mereka akan menyerap nutrisi di dalam tubuh Lin Feng. Lin Feng bertanya, bukannya para manusia pohon itu ikut mati bersama dewa jahat? Tubuh utama manusia pohon akan kehilangan vitalitas dan bergantung pada energi dewa jahat. Itu kenapa manusia pohon itu ikut mati bersama dewa jahat. Zuan Hua bertanya, terus bagaimana? Apakah perlu menggunakan Ghost Flame membakar tumbuhan itu? Jiang Wei menghentikannya. Tanaman ini sudah terhubung ke tubuh Lin Feng. Kalau mereka menghilangkan semua tanaman ini secara paksa, itu akan melukai Lin Feng juga. Tumbuhan parasit biasanya tidak bahaya bagi inangnya, tapi karena tubuh Lin Feng yang istimewa, tumbuhan ini tumbuh terlalu cepat. Lin Feng menangis. Dia sudah membayangkan bagaimana menjadi manusia rumput. Ningzu tidak akan membiarkan itu. Dia langsung mengajak Lin Feng ke Istana Kristal untuk permata berharga suku Duyung. Itu pasti bisa menghilangkannya. Xiaoru mode kapten. Dengan semangat dia akan mengantar mereka kembali ke Istana Kristal. Black Pearl sudah bergerak dan menuju dengan kecepatan penuh. Setelah itu di dalam Crystal Palace, Ningzu meminta tolong ke ibunya. Keadaan Lin Feng sudah sangat lemah. Brigitte mengatakan mutiara suku mereka sudah digunakan untuk membersihkan energi jahat sebelumnya. Ningzu pun panik, terus bagaimana dengan nasib Lin Feng? Ningzu pun saat itu menangis dan kecewa tidak berguna untuk Lin Feng. Lin Feng menenangkannya, dia tidak akan mati semudah itu. Saat itu air mata Ningzu bercahaya. Air mata itu mulai terbang ke Lin Feng, dan saat itu tumbuhan parasit yang tumbuh di tubuh Lin Feng hilang. Mereka pun senang dan juga kaget kenapa itu bisa hilang. Brigitte mengatakan itu adalah permata berharga suku mereka yang akan terbentuk dari air mata ras duyung. Hanya terbentuk jika air mata duyung itu keluar demi orang yang sangat dia cintai.
Lin Feng sangat kaget mendengar itu, apalagi Brigit langsung bertanya, "Jadi kapan kamu akan melamar putriku?" Ningzu menutup wajah malunya dan mengatakan kalau itu tidak benar. Dia tidak suka Lin Feng. Setelah itu, Lin Feng sudah sembuh dan ingin segera pulang. Sebelum pulang, Lin Feng mempunyai hadiah. Dia mengeluarkan banyak sekali cup ramen yang sangat disukai sama Ningzu. Dan ya, setelah itu, Lin Feng sudah keluar dari laut dengan Zuan Hua. Saat di dalam perjalanan, dia menerima panggilan mendesak dari Ye Shuang. Lin Feng sudah berada di dalam kota hantu dan dia sangat kaget kenapa kota hantu bergetar sangat kuat, menghancurkan beberapa tempat di sana. Wang Xing datang memintanya untuk cepat pergi ke Ye Shuang. Katanya penguasa kota hantu membuka paksa gerbang dunia bawah untuk menggabungkan jiwa yang tersisa agar bisa menerobos tanpa ada masalah. Tapi kalau ini berlanjut, bisa-bisa kota hantu hancur. Misi pengikatan Yesuang mencegah kehancuran kota hantu. Lin Feng meminta Xiao Ru dan Ling Luo untuk menjaga kota hantu. Untuk sisanya akan ikut dengannya membantu Yesuang. Sementara itu di gerbang dunia bawah, gerbang itu sudah terbuka dan memancarkan energi yang begitu kuat. Yesuang tampak berteriak kesakitan karena energi yang keluar dari dunia bawah. Lin Feng sudah sampai di sana dan memanggil namanya. Lin Feng meminta Tong Tong, Jiang Wei, dan Zuan Hua untuk membantunya dengan memberikan energi hantu mereka. Ketiganya pun sudah ke sana dan mengalirkan energinya. Ye Shuang merasakan bagaimana ketiga energi hantu itu masuk ke dalam tubuhnya. Setelahnya, Ye Shuang sudah tenang dan kehilangan kesadaran. Lin Feng mengatakan jika ini dibiarkan, Ye Shuang bisa terseret ke dunia bawah. Sementara itu, Ling Luo dan Xiao Ru, mereka berhasil mencegah kehancuran kota hantu dan misi Lin Feng berhasil. Lin Feng melihat kalau poin ikatan Ye Shuang sudah 100 poin dan sistem akan secara otomatis mengikat Ye Shuang. Dan setelah itu, Lin Feng akan bisa menggunakan ikatan batin untuk langsung membangunkan Ye Shuang. Dan sistem mengatakan kalau pengikatan Ye Shuang berhasil. Lin Feng melihat kalau penyedotan jiwa Ye Shuang berhenti. Dia langsung menggunakan skill penghubung pikiran. Setelah itu, Lin Feng berada di suatu tempat yang begitu gelap. Dia penasaran apakah ini di dalam kesadaran Ye Shuang. Lin Feng melihat ke arah lain dan dia melihat sesuatu. Itu Ye Shuang yang kelihatan kebingungan. Lin Feng mengelurkan tangannya dan mengatakan, "Ye Shuang, pegang tanganku." Ye Shuang menerima uluran tangan Lin Feng. Dan setelah itu, dia mendapatkan semua ingatan kehidupannya dulu saat menjadi manusia dan menjadi penguasa kota hantu. Ye Shuang sadar dan bertanya apa yang terjadi. Ye Shuang saat ini sudah menjadi hantu nightmare tingkat 3, tapi sedang terluka parah. Dia mempunyai 3 kemampuan, Underworld Tosca Bone Claw, Go City Blockade, Underworld Flower. Kemampuan nightmare-nya masih direncanakan. Hukum hantunya, dia tidak akan terkalahkan di dalam kota hantu. Ye Shuang sadar sedang digendong Lin Feng, dan Lin Feng senang Ye Shuang baik-baik saja. Ye Shuang mengingat kalau dia berhasil menerobos, dan saat itu Ye Shuang merasakan perasaan yang aneh. Itu sebuah kontrak ikatan. Dia bertanya ke Lin Feng apa yang dia lakukan diam-diam. Lin Feng panik dan menjelaskan apapun yang dia bisa untuk menyelamatkan hidupnya. Ye Shuang kesal, dia adalah penguasa kota hantu dan Lin Feng itu bawahannya. Tapi sekarang dia harus menuruti Lin Feng. Lin Feng di sini menjelaskan kalau Ye Shuang bisa tetap menjadi penguasa kota hantu dan Lin Feng akan memanggilnya kalau dia butuhkan saja. Ye Shuang yang mendengar itu semakin kesal. Kau memanggilku hanya dibutuhkan saja. Lin Feng makin panik dan bingung. Dia membenarkan perkataannya. Maksudku saat aku hanya butuh bantuanmu saja.
Ye Xuang kesal, dia pun mengeluarkan Lin Feng dari hadapannya dan memintanya merenungkan kesalahannya. Lin Feng sudah keluar dan bingung apa yang harus dia renungkan. Ye Xuang sendiri wajahnya memerah. Dia memikirkan apa harus mendengarkan perintah Lin Feng ataukah Lin Feng yang harus mendengarkan perintahnya. Memikirkannya membuat kesal dan menyimpulkan Lin Feng harus tetap mendengarkannya. Dia masihlah penguasa kota hantu. Beberapa hari kemudian di kota Hai, terlihat Lin Feng dan para hantunya sedang menikmati liburan. Lin Feng tahu saat-saat santai seperti ini harus dinikmati, karena biasanya tidak akan bertahan lama. Dan benar saja, setelah itu ada panggilan dari Tuan Kotalong. Dia mengatakan para pengungsi dari benua barat sudah tiba di timur. Mereka ada yang master hantu tingkat tinggi. Sebagai komandan tertinggi, Tuan Kotalong meminta bantuan Lin Feng untuk menegur mereka. Lin Feng paham dan akan segera menuju ke sana. Setelah itu di benteng pertama Kotalong, Lin Feng sudah sampai dan bertemu dengan Tuan Kotalong. Mereka awalnya adalah tahanan malaikat. Mereka berhasil kabur dan sembunyi di bawah tanah. Selama percobaan malaikat untuk menaklukkan ke benua timur, setelah persediaan makanan mereka habis, tepat saat malaikat kalah, mereka pun berpikir untuk meminta bantuan ke benua timur. Lin Feng bertanya siapa di antara mereka master hantu terkuat. Tuan kota pun mengantar Lin Feng ke sana. Sampai di sana, Tuan kota mengatakan dia adalah orang terkuat sekaligus pemimpin mereka. Lin Feng kaget melihat wajah orang itu. Namanya Mia, master hantu abis tingkat 3. Mia memperkenalkan dirinya dan semua orang akan mengikuti pengaturan Lin Feng. Lin Feng menatapnya dengan pandangan menyelidik. Mia mengatakan akan mengikuti aturan timur dan hanya menginginkan tempat di mana dia bisa bertahan hidup. Lin Feng di dalam hati tahu wajah Mia sangatlah mirip seperti malaikat. Lin Feng mengatakan, panggil saja aku Lin Feng. Lin Feng penasaran kenapa Mia mirip sekali dengan malaikat. Jiang Wei mengatakan dia memang mirip, tapi tidak ada energi hantu di dalam diri Mia. Sambil membuka wilayah hantu kuil sunyi, Lin Feng mengatakan ke Mia untuk bicara berdua dulu di dalam. Sampai di dalamnya, Lin Feng langsung bertanya, apa hubungan Mia dengan malaikat? Mia sudah menduga pertanyaan itu, dia tidak bisa menyembunyikannya. Sebenarnya, malaikat adalah hantu Mia. Lin Feng berdiri kaget mendengar kabar itu. Mia mengatakan tepatnya malaikat itu adalah hantu keduanya. Awalnya malaikat adalah hantu baik. Waktu itu dia hanya hantu tingkat C. Mia melatihnya 10 tahun lebih dari tingkat C ke tingkat abis. Saat itu malaikat mulai menunjukkan kemampuan untuk bisa mengambil inisiatif dengan kuat. Sementara Mia belum menyadari resikonya dan tidak menyangka saat Mia berumur 30 tahun, malaikat meninggalkannya. Ketika Mia bertemu dengan malaikat lagi, dia sudah pulih total dan melawan manusia. Lin Feng bertanya meninggalkannya saat berumur 30 tahun. Jadi berapa umurmu sekarang? Mia menjawab sudah 50 tahun. Alasan kenapa wajahnya dan tubuhnya tidak menua, karena umur hidupnya terhubung langsung dengan malaikat. Jika malaikat tidak mati, Mia juga tidak akan mati. Namun belakangan ini Mia menyadari alasan kenapa malaikat tidak membunuh Mia. Itu karena hubungannya dengan Mia. Hubungan umur Mia dengan malaikat bukanlah hal yang menguntungkan. Lin Feng bertanya, kenapa? Mia hanya dianggap sebagai wadah. Kekuatan ini tidak hanya berbagi umur hidup saja, tapi kalau ini berlanjut,
Mia akan menjadi semakin mirip dengan malaikat. Dan ketika sudah saat Mia terlihat 100% mirip dengan malaikat, saat itulah malaikat akan menghancurkan kesadaran Mia dan mengambil alih tubuhnya. Lin Feng paham dan dia mengatakan di sebelah barat kota Long ada satu wilayah. Di sana ada sumber air dan tanah yang subur. Mereka bisa membawa pengungsi untuk menetap di sana. Mia yang mendengar itu menangis senang dan berterima kasih ke Lin Feng. Setelah itu Lin Feng bertanya ke Jiang Wei apakah dia percaya dengan yang dikatakan Mia. Benarkah Mia bukan malaikat yang sedang menyamar dan datang ke sini dengan rencana tertentu? Memang tidak boleh mengesampingkan kemungkinan itu. Malaikat mungkin mempunyai kemampuan menyembunyikan diri seperti Ning Die yang bisa menjadi manusia. Lin Feng bertanya apakah ada cara untuk mengetahuinya. Jiang Wei meminta satu tetes darah milik Mia dan dia akan menganalisanya untuk membuktikan apakah Mia manusia atau hantu. Dan setelah itu di bagian barat kota Long, terlihat para pengungsi sudah mulai tinggal di sana dan menjalankan kehidupan. Lin Feng ke Mia. Mia terus berterima kasih ke Lin Feng yang sudah menyediakan tempat tinggal. Lin Feng bertanya ke Mia apakah dia masih bermimpi tentang malaikat. Kata Mia itu di setiap malamnya. Mia masih mimpi terkait malaikat. Mimpi itu akan memperlihatkannya bagaimana tubuh Mia sudah diambil alih malaikat dan kesadarannya terkurung dalam kegelapan tak berujung. Lin Feng bertanya, sekarang bisakah kamu merasakan lokasi malaikat? Kata Mia tidak bisa, karena ikatan Mia dan malaikat sudah lama hilang. Hanya saja Mia merasakan kalau malaikat ini akan segera datang menemui Mia. Dan jika hari itu tiba, Mia akan bergegas pergi, supaya tidak menimbulkan masalah lagi bagi Lin Feng. Mia mengatakan saat malaikat berhasil mengambil alih tubuhnya, malaikat akan menjadi lebih kuat lagi dan senjata emas yang dia buat akan mengeluarkan efek yang lebih mengerikan. Lin Feng menenangkannya, kalau malaikat ke sini, kami pasti akan mengurusnya. Lin Feng bertanya, bisakah kamu memberiku setetes darah? Mia menjawab bingung dan ragu. Melihat itu pun Lin Feng sudah menyuruh semua hantunya bersiap. Tapi setelah itu Mia tampaknya sudah memasukkan darahnya ke dalam botol kecil dan memberikan itu ke Lin Feng. Lin Feng kaget saat tahu Mia memberikannya begitu saja. Lin Feng sudah menerimanya dan memasukkan itu ke inventory. Mia bertanya apakah itu sudah cukup. Lin Feng bilang itu cukup dan berterima kasih sudah bekerja sama. Sementara itu di rumah hantu, Lin Feng bertanya ke Jiang Wei bagaimana hasilnya. Jiang Wei mengatakan tidak ada yang salah, ini memang darah manusia. Setelah itu pun Lin Feng meminta maaf ke Mia membuatnya tidak nyaman. Dan dia belum bisa memberitahu kenapa membutuhkan darah Mia. Dan Mia memahami itu. Berkat bantuan Lin Feng, mereka yang berjumlah puluhan ribu orang mempunyai harapan untuk hidup dan tahun depan mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sesama manusia sudah sewajarnya saling membantu. Saat itu ada anak kecil yang datang. Mia memanggilnya Alicia. Mia menggendongnya. Ayah Alicia adalah master hantu. Dan demi melindungi mereka, ayah Alicia secara sukarela tinggal di belakang untuk memastikan keselamatan. Tapi sayangnya sampai sekarang dia tak kunjung kembali. Meninggalkan Alicia bersama ibu dan neneknya. Mia menyuruh Alicia mengucapkan terima kasih ke Lin Feng. Alicia dengan senang mengatakan terima kasih kakak. Saat itu Alicia batuk-batuk. Mia khawatir dan mengecek tubuhnya begitu panas dan bertanya sudah berapa lama Alicia demam. Dan dia tanya di mana ibu Alicia. Alicia bilang tidak tahu. Ibu dan neneknya juga sama seperti dirinya. Ibunya bilang mau mencari obat,
Tapi itu sudah seharian ibunya tidak pulang. Mia mengatakan akan mencarinya dan Lin Feng akan menemaninya untuk mencari ibunya Alicia. Lin Feng meminta Zuan Hua untuk menjaga Alicia. Setelah itu, Mia mulai bertanya ke warga apakah mereka melihat ibu Alicia. Nama ibunya adalah Faine. Ada gosip tentang obat herbal yang bisa menurunkan demam di gunung. Mendengar itu, Fain buru-buru ke sana. Mia dan Lin Feng segera menuju ke gunung. Kata warga daerah di sana sangat rawan longsor dan mereka harus cepat. Benar saja sampai di sana, mereka melihat tanah yang longsor dan ada sosok wanita yang tampak tertimbun tanah. Mia berteriak memanggilnya Fain. Mia menangis memeluk tubuh Fain. Lin Feng mengatakan, kita sudah terlambat. Faine masih bisa bicara dan mengatakan terima kasih sudah membantunya, Alicia dan ibunya. Dia menyerahkan sekantong herbal dan setelah itu Faine menghembuskan nafas terakhirnya. Malam harinya, di rumah Alicia, Mia sudah membuat obatnya dan segera meminumkan ke nenek Alicia. Neneknya tidak bisa melihat jelas dan mengingat. Dia menganggap Mia adalah anaknya dan bertanya kenapa anaknya itu tidak pulang dari kemarin. Alicia bilang pikun neneknya semakin parah, dia salah mengira orang lain. Mia berganti menyuapi Alicia yang menolak meminumnya karena bukan ibunya. Mia bilang ibunya ada tugas penting di kota Long dan sementara itu Mia yang akan menjaganya. Lin Feng mengikuti alasan itu dan mengatakan itu benar. Alicia mengerti dan Mia mengusap kepala Alicia mengatakan dia anak pintar. Melihat kebaikan Mia, Lin Feng benar-benar salah mengira kalau Mia adalah malaikat yang kejam. Keduanya keluar dari sana. Lin Feng bilang akan pamit dulu dan untuk keluarga Alicia, dia akan mengatur aliansi Master Hantu untuk melindunginya. Mia berterima kasih dengan wajah memerah. Dia bilang kalau ada waktu luang sering-seringlah kemari. Lin Feng menjawab tentu saja. Sementara itu di markas pusat aliansi Master Hantu, tampak Lin Feng sudah di sana dan menceritakan semuanya ke Ning Die. Ning Die mengatakan jiwa jahat itu dalam kondisi sekarat dan dia sudah punya kekuatan setingkat hantu Nightmare tingkat 3. Ditambah kata-kata terakhirnya membuat Ning Die sangat khawatir. Kalau mengenai Mia, mereka belum bisa sepenuhnya menyingkirkan kecurigaan. Ning Die sudah meminta Xiao Kuan untuk memasang pengawasan menyeluruh di kota Long. Ning Die tidak ingin membiarkan malaikat mempunyai kesempatan mendekat. Saat itu komunikator Lin Feng menyala, memanggil namanya dengan panik. Ternyata itu Monica yang dalam kondisi luka parah. Dia sangat senang akhirnya terhubung juga dan mengatakan selamatkan kami. Lin Feng khawatir dan bertanya apa yang terjadi. Kata Monica, pasukan malaikat sedang melakukan pembantaian besar-besaran terhadap manusia di benua barat. Satu persatu basis manusia dihancurkan. Mereka pun terpaksa melarikan diri ke tempat terpencil untuk menghindarinya. Dalam perjalanan, sebagian besar pengungsi di shelter terbunuh, termasuk awak kapalnya. Saat itu mereka beruntung bertemu pemburu hantu dari kuil yang menyelamatkan mereka. Kuil mengumpulkan mereka dan orang yang selamat di sepanjang jalan, termasuk Monica. Mereka menuju ke gereja suci di puncak pegunungan Arsan, yang sekarang sudah menjadi benteng terakhir manusia di wilayah barat. Namun beberapa hari terakhir, komandan pasukan malaikat bernama Amon mulai menyerang kuil. Pasukan manusia sudah menahan beberapa gelombang pasukan malaikat, tapi mereka sudah kelelahan dan khawatir serangan berikutnya tidak akan bisa mereka tahan lagi. Lin Feng bilang jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Lin Feng bilang ke Ning Die soal Timur dan Mia.
Ningdie paham dan mengatakan serahkan padaku. Sementara itu di puncak Gunung Arsan, terlihat bangunan megah emas yang berdiri. Ada sosok makhluk seperti naga yang terbang mendekatinya. Sementara itu di suatu tempat, di sana ada hantu yang sedang mengobrol. Yang duduk di kursi tulang ini bernama Buer, hantu Nightmare tingkat 3. Dia adalah Vanguard Government, pasukan malaikat Ars Goetia. Dia bingung kenapa manusia itu tidak menyerah saja. Padahal dia sudah memberikan tawaran semurah hati, tapi manusia masih menolaknya. Di depannya ada hantu bernama Botis. Dia hantu Nightmare tingkat 1. Pasukan malaikat Ars Goetia. Dia membenarkan perkataan bosnya itu. Buer bilang kalau sudah begini, mari kita senang-senang atas nama yang mulia malaikat. Oke, ini adalah pasukan malaikat di unit Ars Goetia. Pertama ada Ayo, Nightmare tingkat 1. Terus yang bertubuh besar ini bernama Saleos, Nightmare tingkat 2. Yang kayak bocil ini bernama Zephyr, Nightmare tingkat 2. Kalau serigala bersayap ini bernama Batin, Nightmare tingkat 1. Sementara yang mempunyai 6 tangan ini bernama Leraji, Nightmare tingkat 2. Buer sebagai pemimpin mereka dipuja namanya bersamaan dengan yang mulia malaikat. Pasukan malaikat punya macam-macam bentuk dan mereka pun sudah terbang untuk menyerang gereja suci yang berada di pegunungan Arsan. Dan jumlah mereka sangatlah banyak, mungkin lebih banyak daripada saat penaklukan timur. Sementara itu di dalam gereja suci terlihat kondisi yang sangat mencemaskan. Monica membantu pasukan yang sedang terluka. Saat itu datang komandan kesatria Templar bernama Ras yang mengatakan serangan besar-besaran musuh sudah dimulai. Semuanya yang masih bisa bergerak langsung bersiap maju ke garis depan. Ras meminta Monica menjadi komandan para master hantu karena komandan sebelumnya tewas. Dan Monica bertanggung jawab memimpin para master hantu dan segera menuju ke garis depan. Monica paham. Dia juga sudah menghubungi Lin Feng, master hantu terkuat di benua timur, yang seharusnya akan segera tiba membantu. Ras berharap itu segera terjadi. Dia juga bertanya di mana Archbishop. Kata orang ini, dia pergi ke bawah tanah bersama para pengungsi. Di dalam hati, Ras bimbang apakah ini pilihan tepat membiarkan orang itu. Ras bertanya, bagaimana laboratorium? Kata orang yang menjawab itu sudah mencapai tahap terakhir. Dan saat mereka belum tiba di garis depan, ada serangan yang berhasil menghancurkan atap gereja suci. Dari lubang di atap, mereka bisa melihat pasukan malaikat yang berdatangan. Pertahanan cahaya suci sudah tidak bisa bertahan lebih lama. Ras meminta semuanya mengikutinya. Pasukan malaikat sudah membobardir pelindung cahaya yang melindungi gereja suci. Beur dan pasukan utamanya sudah mendekat. Dia menyuruh mereka membabat habis. Saleos dengan senjata besarnya berhasil menghancurkan pelindung cahaya dan pasukan malaikat sudah mulai masuk. Botis yang termasuk tipe terbang juga sudah maju. Tapi saat itu Ras sudah sampai di sana dan menahan serangan Botis. Muncul cahaya ilahi yang juga datang mengalahkan satu persatu hantu tipe terbang. Itu pasukan kesatria Templar yang memakai armor lengkap. Jangan harap kalian bisa mendekat selama masih ada kami, pasukan kesatria Templar. Botis bersama Jipar dan Leraje tertawa. Lagi-lagi kalian para kesatria. Hampir dibantai habis, masih saja berani keluar. Ras kesal, kesatria Templar punya kekuatan penuh 500 orang. Sekarang mereka tersisa 102 orang dan mereka tidak akan pantang menyerah. Semuanya, mari kita berjuang sampai titik
darah penghabisan. Mereka pun bersiap dan sudah maju. Pasukan Templar menghadapi pasukan malaikat. Sementara itu di dalam gereja suci, terlihat pendeta yang memanjatkan doa. Muncul salib cahaya yang awalnya kecil menjadi begitu besar, dan salib cahaya menghantam hantu di bawah. Monica sebagai komandan Master Hantu menyuruh semuanya mengikutinya dan menghadang para hantu liar. Bobo mengeluarkan suara gelombang untuk menghentikan para hantu itu. Semua Master Hantu sudah mengeluarkan hantunya dan menghabisi hantu-hantu kecil. Saleos yang bertubuh besar dengan mudah menghantam pasukan Master Hantu. Dia mengambil salah satu hantu yang katanya kalau dimakan enak. Batin bilang sisakan beberapa untukku. Ayo hanya ingin memakan manusia. Monica tahu mereka adalah yang membunuh awak kapalnya dan semua orang dari shelter. Monica memberikan kata semangat. Ini mungkin pertempuran terakhir kita. Mari kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Sementara itu di laboratorium, terlihat Charlie berada di dalam kokpit. Sementara adiknya Xiaxian sedang menjalankan sistem di komputer. Katanya prosedur terakhir sudah selesai. Charlie mengerti. Xiaohuan ternyata membantu mereka dan sedang menjalankan program kontrol. Xiaxian berterima kasih dengan bantuannya. Xiaohuan mengatakan ini berkat Lin Feng yang langsung menghubunginya. Xiaohuan yang sangat pintar dan begitu senang dengan teknologi sangat kagum dengan mereka yang bisa menggabungkan tempat perlindungan dengan teknologi para pemburu hantu dan bisa membuat benda seperti ini. Xiaxian mengatakan kontrol sudah selesai dan memulai menghubungkan kesadaran. Di sana terlihat banyak mesin yang berbentuk segitiga sedang terbang. Kita balik lagi ke medan perang. Ras dengan serangannya berhasil mengalahkan hantu berbentuk naga. Leraje dengan panahnya mulai menghujani Ras dengan anak panah. Ras yang sedang fokus menghindari itu tidak sadar adanya Zipar yang dengan cepat memotong satu tangannya. Zepar memuji kelincahan Ras yang berhasil menghindarinya. Perang terus berlanjut, pasukan Master Hantu melindungi gereja suci. Monica mengatakan banyak pengungsi di belakang kita, jangan biarkan mereka menerobos. Balik ke laboratorium, proses charger sudah selesai. Charlie bilang penghubungan kesadaran sudah terhubung dengan Holy Light Flying Cannon. Nama teknologinya. Xiaxian dengan berharap cemas meminta tolong pada kakaknya. Holy Light Flying Cannon sudah terbang di atas gereja suci. Buer yang melihat itu kaget dan bertanya apa itu tembakan cahaya suci, kata Charlie sebagai pengendalinya. Saat itu tembakan suci sudah mulai ditembakkan dari semua Holy Light Flying Cannon dan itu menghantam pasukan malaikat. Sementara itu, tiga hantu ini mengejar Ras yang ingin melarikan diri karena terluka parah. Charlie yang mengendalikan itu wajahnya pucat dan menggabungkan Holy Light Cannon. Saat semuanya bergabung, dia menembakkan satu tembakan yang sangat besar, The Holy Light of Destruction. Tembakan itu berhasil mengalahkan Zipar, Leraje, dan Botis. Tembakan itu juga mengenai Ayo yang dibawa. Saleos kaget dan penasaran apa ini. Xiaxian bilang ke kakaknya kalau terus melanjutkan ini akan menyebabkan kerusakan permanen pada otaknya. Charlie dengan tekad kuat masih bisa bertahan dan akan meneruskannya. Buer menyuruh pasukannya tidak mundur dan dia berdiri membesarkan tubuhnya. Buer dalam mode raksasa sudah ambil tindakan dan maju ke gereja suci. Buer memimpin pasukannya dan tampaknya dia mempunyai kemampuan buff. Semua pasukan hantu yang mengikutinya matanya memerah dan menjadi lebih gila.
Tembakan dari Holy Light Flying Cannon terus dilanjutkan sama Charlie. Sementara itu di bawah tanah gereja suci ada 4 orang di sana sedang melihat sesuatu yang digantung. Katanya auranya semakin aktif. Akibat keributan ini, makhluk ini mulai terbangun. Archbishop bernama Ledis menangis. Dia tahu tugas untuk melindungi tempat ini adalah Tuan Erik, tapi dia meminta bantuannya untuk melindungi gereja suci di luar. Penyihir legendaris Erik, dia sudah beberapa abad tidak melihat permukaan, dan kebetulan dia juga ingin melihat bagaimana zaman kengerian atau Age of Terror yang sekarang bila dibandingkan hantu-hantu di zamannya saat aktif dulu. Erik meminta Van Helsing menjaga di sini, sementara dia dan Charlie akan ke atas. Van Helsing, dia adalah roh pahlawan. Dia juga pernah menjadi pemilik pertama kastil Mawar. Charlie senang akhirnya setelah ratusan tahun bisa keluar juga dan menghirup udara segar. Dia meminta Van Helsing menjaga di sini. Keduanya sudah keluar. Buer dengan tubuh besarnya bersiap menghancurkan gereja suci. Holy Light Cannon ingin mencegahnya dengan 1 tembakan, tapi Charlie yang sebagai pengendalinya batuk darah. Sia-sian khawatir dan meminta tim medis segera memeriksanya. Buer berhasil menebaskan kapak besarnya dan menghancurkan sebagian gereja suci. Dia menyuruh pasukannya maju. Semua pasukan dari Ars Godia maju dan membabat habis pertahanan gereja suci. Ras tidak menyerah, dia segera menyerang batin yang bisa ditahan dengan mudah. Sementara Monica yang sedang kesakitan, dia penasaran kenapa Lin Feng belum sampai juga. Charlie Lionheart, Nightmare tingkat 2, dia sudah keluar dan meminta pasukannya keluar. Muncul pasukan berkuda yang siap bertarung. Monica sangat senang bala bantuan sudah datang. Melihat itu, Ras mengenalinya. Itu adalah Charlie Lionheart, hantu yang dikontrol orang itu. Dan orang itu sudah datang. Batin dan Saleos maju ke sana ingin mengoyak tubuh Charlie. Tapi saat itu ada tebasan yang cukup banyak mengenai tubuh keduanya. Erik sudah datang dan mengeluh punggungnya sakit. Tubuhnya belum pulih dan hanya bisa mengeluarkan 30% kekuatannya di masa puncaknya dulu. Charlie mengatakan Erik bertahan hidup sampai sekarang karena bergantung pada cahaya suci, dan itu sudah keajaiban. Kalau dia terus menggunakan kekuatannya, dia bertanya, memangnya Erik mau mati sekarang? Ras melihat kedatangan sang penyihir legendaris yang sudah melewati banyak era, Sir Erik. Buer penasaran apakah orang tua ini adalah pemimpin manusia. Erik maju mendekatinya. Biar kutunjukkan padamu kekuatan manusia. Serangan Erik berhasil ditahan kapak besar Buer. Buer melanjutkan dengan serangannya dan mengejek Erik, menyebutnya sebagai manusia kecil. Erik dengan pedangnya menahan setiap serangan yang dikeluarkan Buer. Buer membesarkan tubuhnya sekali lagi dan penasaran apakah Erik akan bisa menahan serangannya yang ini. Saatnya keluar kawan, kata Erik. Setelah itu muncul cahaya suci di pedangnya. Buer sudah menjatuhkan serangannya ke Erik. Serangan kuat itu berhasil ditahan, tapi terlihat Erik sedang kesusahan. Dan di dalam hatinya bertanya apakah harus menggunakan kekuatan penuhnya. Buer tertawa, aku ingin melihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Saat itu datang lukisan hantu Jiang Wei dan sudah menjatuhkan reruntuhan kota untuk menghabisi pasukan malaikat. Lin Feng sudah datang dan meminta Tong Tong maju membantu. Tong Tong dengan mode Valkyrie sudah maju dan menghabisi pasukan malaikat sambil meningkatkan kekuatannya. Buer menoleh dan merasakan kedatangan Tong Tong. Lin Feng meminta Tong Tong untuk menghabisi yang besar itu dulu.
Buer yang melihat Tongtong tidak takut dan mengatakan, "Datang lagi kutu seukuran udang." Tongtong menuju ke samping Erik. "Kakek, aku datang membantumu." Serangan gabungan Tongtong dan Erik tampak berhasil menghantam tubuh besar Buer. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.